Halo, balik lagi sama Hendra dari Colorado. Sekarang di belahan bumi utara ini lagi summer. Nggak di benua Amerika aja ya, pokoknya utara ya, termasuk Eropa. Kalau Anda nonton berita, sekarang lagi gila-gilaan panasnya. Yang banyak diekspos itu juga di London. Kebetulan saya baru pulang kemarin habis travel. Pada saat saya masih di sana, it was hot but tidak segila yang di report, terutama sekarang di sini Selasa nih ya, itu panas banget. Jadi mereka tuh baru kena heat wave, record high, sama di Paris juga. Nggak terkecuali di Amerika juga hampir semua state, jadi benua ini termasuk di bawah ya, di Amerika Latin, Meksiko dan Brasil dan seterusnya, semua ini lagi panas gitu. Memang global warming nih sekarang nih. Nah, jadi video kali ini saya mau kasih lihat ke satu jenis genteng untuk rumah di Amerika. Yang kedua, ini saya lagi pasang namanya solar fan. Jadi kipas angin yang taruh di atap untuk membantu nyedot udara panas yang terjebak di dalam attic atau ruang hampa di bawahnya genteng gitu loh. Jadi ini terpaksa dalam tanda kutip saya harus pasang karena panasnya bukan main. AC ada, tapi karena AC di sini whole house, saya sertakan link nanti di bawah ya. Jadi AC di Amerika itu satu rumah, bukan seperti di Asia kayak di Indonesia pasang satu split atau yang window, tapi window udah jarang ya di sana ya. AC split yang lebih tenang per ruangan. Di sini enggak, central whole house. Nah, itu nggak mempan. Jadi di atas itu ya mendingan kalau kita nyalain AC ya. Tapi kalau kita suhunya ditinggiin di lantai 1 di basement kedinginan, di atas masih anget. Jadi kita coba sekarang bantu dengan ngebuang angin panas dari attic keluar. Nah, jadi dia naik dari sini, ngelihat dia sih enak banget ya. Udah kerjaan hari-hari, ya boleh bawain tool semua, terus replace salah satu pembuangan di atas. Nah, ini truknya dengan semua toolsnya. Here is the fan. Oke, akhirnya saya udah di atas nih. Sebenarnya saya takut naik ke atas gini ya, karena saya takut tinggi. Jadi ini kalau dilihat, ini di lantai 2 nih ya. Sebenarnya ketakutan itu lebih karena ada di kepala gitu loh. Saya jadi berani karena ada orang. Jadi saya tadi lihat caranya dia naik, so lebih ada confident level gitu ya. Nah, ini sekarang kita lihat. Jadi ini permukaan tampak genteng. Ini yang sisi depan, ini yang sisi belakang. Yang ini sisi timur, yang ini sisi barat. Nah, sisi barat ini kalau siang ya setelah jam 12 tuh panasnya bukan main dari belakang sini. Makanya kenapa venting ini, istilahnya pembuangan ya, itu taruhnya di sisi barat ya, selain untuk estetik. Kayaknya panas itu memang dibuangnya dari sini gitu. Kalau menurut saya kayaknya lebih ke estetik sih. Jadi ini kalau kita lihat genteng ini itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Itu kalau saya boleh bilang passive venting. Jadi angin panas itu keluar ya tergantung tekanan ya secara natural ya, dari dalam attic ini, di dalam sini itu namanya attic. Nah, yang bulat gede ini, so what is this, the big one here? That's it for the heating. Oh, the furnace. Furnace. And that one, the tall one? That one for the bathroom. That one for bathroom. And that one at the end? I don't know. Probably for laundry. Oh, laundry is Dryer. maybe that one. Yeah, could be that one. Yeah. Because the laundry is like the little, another like this. Right? Oh, okay. Okay. Maybe the laundry. Yeah, that's fine. Yeah, I'm just curious. So, jadi saya sendiri lupa ya, atau nggak pernah merhatiin juga ya, di Indonesia tuh genteng ada beginiannya enggak ya. Teorinya harusnya ada. Kalau enggak kan panas trap ya, kejebak di dalam ya. So, ini pemandangan dari atas. Ini again sisi barat di belakang. Oh, ini ada satu lagi nih. Not too sure what it is. Nah, ini ada satu lagi venting ternyata. So, ini sekarang jam 9:04. Panas. Padahal suhunya berapa, coba saya cek ya. Mana dia?
Sekarang itu suhunya 84 Fahrenheit. Ya 20-an derajat Celcius. Cuma di Colorado nih 20-an aja tuh panasnya bukan main karena kita elevasinya tinggi, terus udah gitu kering di sini. Kalau di Indonesia 20-an udah pakai jaket orang. Nah, ini genteng rumah sebelah. Ya mirip-mirip ya. Jadi kalau kita zoom nih, dia di sini ada 2 di bawah, di atas ini dia ada 5 juga. Terus ada pembuangan-pembuangannya jumlahnya kayaknya sama. Nah, venting yang lama dia akan pindahin, bikin lubang baru di sini. Itu venting yang lama. Jadi sebenarnya cuma metal aja sih, nggak ada apa-apa. Nah, tujuannya diganti dengan yang ada fan. Jadi bantu nge-push air udara yang panas keluar supaya di dalam attic itu nggak trap gitu. Karena kalau siang itu kayak oven di sini, terutama lantai 2. Oke, coba saya mendekat ke arah yang dia kerjain ya, lubang ini ya. Jadi pengen lihat juga. Seumur-umur nggak pernah nih, saya tinggal di sini udah 2013, berarti 9 tahun nih nggak pernah naik sini, takut saya. Oke, ini kayaknya kok muter ya. Oh enggak, kok oblak gini ya. I don't know, maybe it is supposed to be like that. Nah, ini dia lubangnya. Oh, satu lagi. Genteng di sini modelnya begini. Ini kayak lembaran ya. Di sini namanya shingles. Jadi ini namanya asphalt shingles. Jadi kayak bahan dari aspal gitu. Bukan tanah liat ya. Kalau di Indonesia tuh kayaknya tanah liat. Mungkin sekarang modern udah beda ya. Jadi genteng di sini tuh yang majority tuh modelnya begini. Ini juga ada level-levelnya, ada yang tahan hail atau hujan es, ada gradingnya. Saya pakai yang basic. Nah, genteng sebelah itu kayaknya levelnya lebih tinggi, mungkin nggak kelihatan ya. Di sini dia punya singlesnya tuh lebih tebal. Jadi biasanya yang gitu asuransi jatuhnya lebih murah karena lebih tahan hail. Rumah di sini tidak harus pakai yang high grade yang tahan hail karena memang area kita ini bukan area yang istilahnya homeowner association controlled ya. Ada beberapa rumah yang ada HOA namanya, itu terutama yang perumahan mahal dekat sini, itu gentengnya nggak bisa yang model gini, harus pakai yang metal. Jadi tebel metal, otomatis struktur rumahnya juga harus kuat ya. Kalau nggak keberatan. Jadi ada plus minusnya karena itu harganya gila-gilaan mahalnya. Ini untuk ganti genteng ini, saya ganti kalau nggak salah 2014 ya. 2014 waktu itu ada hail, terus klaim asuransi kalau nggak salah ingat totalnya tuh $8.000. Ya cuma genteng ini aja. Jadi ada beberapa yang cacat, orang sini mah nggak ada, tambal-tambal setengah, buang semua, ganti semua. Nah kalau yang metal itu bisa 2-3 kali lipat, apalagi sekarang lagi inflasi gini. Terakhir saya ngomong sama roofing company ini yang pasang fan ini, sekarang harga roof yang standar gini aja tuh udah belasan ribu dolar katanya. Jadi memang gila-gilaan. So anyway, kita nunggu nanti dia datang, dia akan bawa fan-nya ke sini, terus dipasang ke sini. Nah sambil nunggu kita lihat ke sebelah sini ya. Nah ini ada yang saya mau kasih lihat juga. Ini tuh namanya chimney, cerobong asap. Jadi dari rumah dalam punya namanya ya, tungku pemanas lah ya. Itu di kalau kita pakai, saya punya nggak model gas, model kayu bakar, tapi saya nggak pernah pakai, cuma sekali. Dari beli rumah ini coba aja sekali buat bagus-bagus saya, karena saya nggak suka bersihinnya dan efektivitasnya juga nggak itu, panasnya itu cuma sekitar sana aja. Anyway, ini pembuangannya. Nah 2 ini itu saya pasang karena apa? Rakun, kalau kalian tahu rakun nih kayak begini, suka ngumpet di dalam. Dia masuk karena anget. Kalau panas dia dingin, kalau dingin dia anget di dalam. Walaupun dingin juga di dalam ya, tapi lebih anget daripada di luar kan. Nah kalau dia masuk, dia beranak. Entah kadang-kadang nih bisa ada yang mati atau apa gitu, bau kan. Nah kita panggil orang, itu nggak murah. Jadi daripada cari penyakit rakun masuk ke sini, makanya saya tutup.
ini something yang saya bisa kerjain sendiri. Very cheap. Saya cuma beli ini, saya tutup, saya baut, selesai. But at that time, ini udah bicara tahunan yang lalu, again, problemnya karena saya takut naik ke atas. Dan saya pikir ini kayak rocket science, ternyata setelah ngelihat sekarang tuh very simple. Jadi saya panggil orang untuk cek apakah ada rakun yang mati di dalam. Terus dia rekomendasi pasang ini. Pada saat dia pasang, dia cas saya $200 untuk ini aja. Kerjaan 10 menit. Mau nggak mau, kita bayar orang kan. Jadi alatnya included, alatnya saya cek, nanti kita cek lagi. Kalau nggak salah sekitar 30 atau $40. Jadi untuk kerjaan 10 menit dia cas saya, untuk labornya itu sekitar 150-160 $. That is United States of America. Mungkin majority negara barat begitu ya, labor tuh gila-gilaan. Nah, ini kebetulan size-nya beda, yang kiri lebih kecil, yang kanan lebih besar, tapi still, I mean it is something that you can do it by yourself. Terus satu lagi saya baru perhatiin, ini banyak sekali crack, banyak sekali lubang. Ini mestinya bisa di patch, tapi mestinya nggak gitu signifikan, karena toh ini lubang pembuangan ya, memang kita mau buang asap kan, walaupun nggak pernah dipakai. But I think that's fine. So ngelihat saya udah berani naik begini, harusnya ini bisa saya potong manual sendiri. Tapi ya butuh tenaga juga kan, motong-motong gini manual kalau nggak pakai yang elektrik setengah mati juga. But we'll see, not today, it's too hot. Sekarang jam kerja, kebetulan lagi nunggu orang, belum bisa respon saya punya email, jadi ya saya ikut naik ke atas. Nah ini dia udah bawa nih template-nya, alat-alatnya ke sini. So ini kalau kita perhatiin nih, sempat didorong naik nih. Jadi aslinya coklatnya itu ada di bawah. Ini gara-gara kemarin saya renovasi kamar mandi. Mesti for some reason they need to push it up. So nanti saya minta tolong disuruh cat aja. Jadi warnanya sama. Ya estetik lah. Oke. Nah kelihatan nggak nih gentengnya? Beda ya. Ya motif udah pasti beda. Tapi saya nggak tahu nih kalau saya zoom sedikit, kelihatan nggak? Dia punya tebelnya tuh lebih tebel. Terus interestingly, dia punya venting kok cuma satu kecil gitu ya. Sementara rumah sebelah situ sama saya punya hampir sama kayaknya, besar dan jumlahnya juga banyak. Oke, dia mulai coba ukur-ukur. Oh, that's the solar. So the solar, is it supposed to heading east or west? I think where they're coming like that, huh? This is east, yeah. You see, you listen. East. You see, listen, that's working already. Oh, the fan? Oh, really? Watch. Oh yeah, I can hear that. So it has some power because of, oh yeah. East to west, huh? Yeah, this is east and that one is west. Go like that. Yeah, so the sun goes from here to here. Right, I think that helps, no? Because when that is the sun is over there. Uh-huh. Oh. We can put it like that. So how do you normally install this? Is it heading east or west? Well, it depends how the sun coming. Okay. Like that. So in the morning sun comes from this side, Uh-huh. on the right side, yeah. Teorinya untuk dapetin full sun, tapi susah juga ya. East ini like 6 hours maybe. West juga ya, kalau lagi summer sekitar 5-6 jam. Mungkin pretty much the same. Taruhnya di middle begini kali ya. Ini sih coba saya telepon bosnya dah. Oke, jadi ini udah di set. Dia udah ngomong sama bosnya. Ini ngadepnya ke sisi barat. Jadi pagi, ini timur ya, masih dapat sinar matahari sedikit. Yang kencangnya itu nanti di sisi barat karena memang panas. Sekarang juga udah panas sih, siang lebih panas lagi. Di sini kalau panas tuh bukan jam 12.
jam 2 jam 3 itu yang peak-peaknya, panasnya bukan main. So dia kasih kayak karpet, we'll see. Is there a carpet or something like that? Huh? Carpet, this layer. There's I see water. Oke. Mister ini ngomongnya bahasa Spanyol. So are you from Mexico? Yes. Oh, okay. Mexico. I only know gracias. So how long have you been in the US? 26. 26 years? Yeah. Wow. So you still have family back home in Mexico? Yeah. Okay. But your own family in the US, right? Yeah. In Colorado? See. Oke, ya. Si itu artinya iya. Saya nggak lancar lah kalau si M Hidayat tuh lancar banget kan, karena mungkin dia banyak interaksi dengan orang-orang dari Meksiko karena kerjaan juga mungkin, dan di California memang lebih banyak. Di sini nggak terlalu. Texas juga banyak. So dia ini cukup bersih, sampah-sampahnya dia kumpulin. Here is the singles. Okay. So saya harus balik kerja. Jadi ini video dari atas, I think cukup. Nanti kalau sempat saya naik lagi. Kerjaan kedua dia akan bikin lubang di sini. Fan-nya dia pasang. Terus dia akan cat fan ini supaya warnanya sama coklat. Nih dia bawa piloknya nih. Ini yang saya paling takut nih. Karena curam. Turunnya harus pelan-pelan. I'm trying not to hold this. So just modal kaki aja. Karena tukangnya turun sambil bawa barang aja bisa gitu. Bedanya dia turun kayak jalan di bawah aja, santai banget. Dia itu juga install roof ya, jadi selain pasang begini dia memang pasang genteng juga, udah biasa lah urusan sama tinggi begini. Dan di sini udara kayak begini ya, panasnya gila-gilaan, mereka kerja juga. Musim dingin gak pasang genteng ya, cuma maksud saya gini, kalau suhu ekstrim sampai minus 30, minus 40 gitu enggak. Tapi kalau just like 0, minus 5 gitu, kalau memang ada kerjaan, ada genteng rusak, dia harus ganti-ganti. Saya pernah nanya. Jadi roofer kayak begini nih, cuaca ekstrim, dingin, panas, mereka tuh kerja udah terbiasa. Itulah bedanya. Kalau di negara 4 musim tuh ya harus bisa adaptasi. Oke. So I'm almost there. Ini harus saya matiin lah ya, nggak bisa saya pegang. So hopefully I can get on the ground safely. Oke, jadi ini udah selesai, udah dicat. Terus sekarang ini udah berfungsi fan-nya karena di dalam ini panas banget. Saya bisa berasa ini di sini nih angin panas keluar. Good. Now we know it is working. Oh, ini ada sisa, ini buang ke bawah aja, ntar dibuang. Terus itu fan yang lama udah dipasang di sana, dan dia sudah cat juga ini tangkai ini. So everything looks good and clean. Hopefully ini akan membawa perubahan. Kalau enggak, I don't know, udah dipasang mau gimana ya. Berapa sih biayanya? Ya kita lihat habis ini.